Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram yang akan kita mulai dari hadis 1498. Ini nomor di aplikasi ya. Kalau nomor di buku suka berbeda. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, yaitu pertama, An Mahmud ibni Rubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghara al-riya'u. Akhraja Ahmad bisanadin hasan. Yang artinya Nabi bersabda bahwa inna akhwafa, apa yang paling aku takuti, ma akhafu alaikum, yaitu dari perkara yang aku takutkan atau aku khawatirkan terjadi atas kalian, yaitu atas umat Islam, asyirkal asghar riya, yaitu syirik kecil yang namanya riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Riya itu memang kelihatan seperti masalah yang sepele, dan banyak orang menganggap sebagai dosa kecil, padahal oleh Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam dosa syirik. Kenapa disebut syirik? Karena kita di dalam beribadah, di dalam berakidah, itu harus memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Kita mengimani bahwa kita semuanya bakal kembali kepadanya. Kita mengimani bahwa seluruh ajaran Islam, apakah itu perintah-perintah atau larangan, itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu ketika kita mengerjakan, harus kita kerjakan karena Allah, jangan karena yang lain. Sebab kalau tujuan kita bercabang, itulah yang namanya syirik. Kecuali kalau bercabang itu semuanya tertuju kepada Allah. Ya, jadi misalnya kita haji karena Allah. Sambil haji
kita sambil berbisnis. Saya dapatkan banyak jamaah haji terutama dari Tasikmalaya, dari Garut. Itu kalau haji membawa koper-koper besar. Apa isinya? Isinya ada abaya. Abaya itu pakaian wanita seperti jubah ya. Jadi orang-orang Arab itu kalau di rumah pakaiannya bebas. Bisa saja pakai you can see, atau bisa pakai rok yang pendek. Nanti begitu ada tamu, nah dia pakai abaya ya, jadi seperti jubah. Nah mirip ini juga ya. Ini kalau untuk perempuan itu abaya, untuk laki-laki jubah. Ini aslinya sebenarnya panjang tapi saya potong ya. Jadi kalau ada tamu dengan pakaian yang biasa dipakai di rumah ya, itu perempuan Arab biasanya tinggal pakai abaya lalu menyambut tamunya. Kita ketika haji umroh belanja di sana, belanja untuk diri sendiri, untuk istri. Banyak orang bangga, bahwa saya beli di toko di Mekah. Padahal barang itu ternyata asalnya dari Garut. Dari Garut, dari Tasikmalaya. Mereka bawa ke Mekah dan diborong oleh toko-toko di sana. Terus orang bertanya, gimana Ustaz kalau orang haji tapi sambil bisnis, cari rezeki? Gak apa-apa, karena Allah juga mengizinkan ketika kita sedang haji sambil mencari rezeki. Karena kita mengimani bahwa ketika cari rezeki itu adalah mencari rezeki dari Allah. Jadi kita haji untuk Allah, kita cari rezeki juga rezeki dari Allah. Meskipun bentuknya tadi antara lain membawa baju-baju yang dijual ke toko-toko Arab, atau mungkin juga pengusaha travel, travel haji umroh, ya mereka berkali-kali umroh, haji, bukannya ekonominya menurun, tapi semakin kaya raya karena dapat keuntungan daripada jualan tiket untuk haji untuk umroh. Ini ya, kepada Allah itu selama kita misalnya punya niat bercabang, tapi bercabangnya itu semua menuju Allah, itu nggak ada masalah. Itu bukan syirik. Syirik itu gimana? Syirik itu contohnya orang nggak pernah ke masjid, tapi karena kebetulan sedang tinggal di rumah mertua, mertuanya rajin ke masjid, jadi dia juga pergi ke masjid. Jadi pergi ke masjidnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi juga untuk mertua ya. Biar enggak dimarahi sama mertua atau apa. Jadi dia pergi ke masjid. Ibadah tujuannya lillahi ta'ala, tapi bahwa dia ingin juga diridhoi oleh mertua. Nah ini tujuan yang bercabang, yang salah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi
diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Ana aghna asyuraka minasyirki faman faman amila amalan li wali syuraka ya. Jadi saya adalah yang paling kaya dari syuraka. Syuraka itu pemilik saham. Misalnya kita mendirikan toko, modalnya patungan berlima, maka 5 orang ini disebut syuraka, ya, orang-orang yang bersekutu di dalam usaha. Makanya kalau dalam bahasa Malaysia PT itu disebut syarikat. Syarikat sendirian berat, ya, biasanya disebut seperti itu. Nah, ini biasanya ada anggota yang sudah terbatas. Nanti untung rugi dibagi antara mereka semua. Nah, kalau suatu amalan, ya, puasa Senin Kemis, di samping karena Allah, juga supaya dapat nilai dari teman-teman sekantor bahwa dirinya adalah ahli ibadah, maka puasa Senin Kemis ini ibaratnya adalah merupakan suatu usaha patungan. Patungan satu bagian untuk Allah, bagian yang lain untuk teman-teman di kantor. Nah, Allah katakan, Ana aghna asyuraka anisyirki. Aku adalah yang paling kaya di antara para pemilik saham, yaitu terhadap persahaman atau terhadap usaha itu. Oleh karena itu, siapa yang melakukan suatu amalan dan menyekutukanku dengan yang lain, aku tinggalkan, aku tolak amalan itu untuk sekutu-sekutuku. Allah Maha Kaya. Allah nggak perlu itu puasa Senin Kemis, tapi niatnya selain untuk Allah, untuk teman-teman di kantor, itu Allah nggak perlu. Dan Allah paling kaya di antara pemilik saham. Jadi saham yang lain itu untuk kawan-kawan di kantor, oleh Allah ditinggalkan. Allah nggak mau menerima amalan itu. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu diceritakan bahwa nanti pada hari mahsyar Allah datangkan 3 macam manusia. Satu macam dia mati syahid, lalu menghadap Allah dan mengatakan, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku sehingga saya bisa ikut berjihad dan mati syahid. Tapi oleh Allah, orang itu dikatakan, atau kelompok itu dikatakan pada mereka, kamu bohong, karena sesungguhnya kamu beramal itu untuk diakui masyarakat bahwa kamu itu seorang yang perkasa, seorang jagoan, seorang pahlawan. Dan masyarakat pun sudah memberimu nilai, ya, sebagai pahlawan. Maka pergilah kamu dan amalanmu ke neraka.
Lalu datang lagi orang kaya raya yang suka menolong saudara, tangga, teman. Pokoknya dia orang yang aktif, orang yang dermawan. Lalu dia juga datang kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberiku nikmat kekayaan dan aku telah gunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Allah juga menjawab, kamu bohong. Karena sesungguhnya kamu melakukan itu untuk dikatakan bahwa kamu orang baik, kamu dermawan. Dan masyarakat sudah mengatakan bahwa kamu itu orang baik, orang dermawan. Oleh karena itu pergilah kamu dan amalanmu ke neraka. Yang ketiga, orang yang ahli Al-Quran. Dia juga di hadapan Allah mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberiku kemahiran dalam Al-Quran dan aku membacanya pagi dan petang karena mencari ridhomu. Allah juga mengatakan, kamu bohong. Karena kamu membaca Al-Quran itu agar diakui oleh masyarakat bahwa kamu ini qari. Oleh karena itu pergilah kamu dan amalan kamu ke neraka. Ini bahayanya riya. Riya ingin disebut jagoan, riya ingin disebut pahlawan, riya ingin disebut qari. Ya, qari itu orang yang ahli membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu, dengan tajwidnya, dengan kefasihannya. Ternyata kalau itu tidak diamalkan, ikhlas karena Allah, bahwa tujuan kita hanya Allah semata, itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Ya, jadi amalan-amalan itu tidak berguna dan amalan itu yang menjerumuskan kita ke neraka. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan kita dalam hadis yang kita pelajari hari ini, bahwa yang paling aku takuti akan terjadi pada kamu ada syirik kecil yang namanya riya. Ya, syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena syirik kecil ini nggak sama dengan syirik menyembah patung, syirik membuat sesajian untuk setan atau untuk apapun. Tapi ini syirik yang banyak orang yang tidak sadar. Contohnya apa yang sering terjadi? Sholat sunat di masjid. Biasanya kalau di rumah sholatnya ngebut, ya. Tapi karena di masjid kalau kita kelihatan teman-teman ya, mau sholat ngebut malu, ya. Jadi karena dilihat orang sholatnya mengesankan, seolah-olah dia sangat khusyuk. Hati-hati. Begitu juga tadi masalah puasa Senin Kemis. Tujuan puasa Senin Kemis itu apa? Apa iya dia puasa Senin Kemis karena meyakini bahwa pada hari itu amalan dinaikkan ke langit, lalu dia puasa Senin Kemis? Atau
tadi, supaya diakui oleh teman-teman sekantor bahwa dia ini orang yang ahli ibadah. Ini suatu yang bahaya. Karena itu maka kita harus belajar untuk selalu fokus pada keikhlasan. Apapun yang kita lakukan itu ada benar-benar lillahi ta'ala, jangan karena yang lain-lain. Kalau kita melakukan suatu amalan tapi ada risiko, ya, karena godaan setan terlalu kuat, takut kalau riya, ya sudah, lakukan sembunyi-sembunyi. Jangan melakukannya ketika terlihat oleh orang. Yang kedua juga pesan sebagian ulama bahwa orang ikhlas itu bagi dia sama, dipuji atau dicela. Jadi kalau dipuji tidak besar kepala, kalau dicela juga tidak peduli. Kenapa? Karena dia beramal karena Allah. Suatu ketika orang pada membayar zakat, sedangkan dia mau tidak membayar zakat, malu. Padahal secara hitungan kekayaannya itu atau perolehan rizkinya itu tidak mencapai nisab yang mengharuskan dia berzakat. Nah, kalau memang kita tidak mempunyai rizki yang mengharuskan kita berzakat, ya, maka kita harus terima. Jangan pura-pura berzakat. Ini banyak orang-orang yang pura-pura berzakat, padahal dihitung kekayaannya tidak sampai nisab. Kenapa? Karena malu, apalagi masjid punya catatan. Ya, siapa saja yang bayar zakat tahun ini, ya, semuanya tercatat. Ada orang kalau dia nggak masuk dalam catatan, dia malu. Ini salah. Kita berzakat kalau memang kita punya kekayaan yang mencapai nisab yang mengharuskan kita berzakat. Kalau tidak gimana? Ya udah, kita sedekah, ya, infak. Ada lagi orang yang ketika dimintai infak dia menolak. Kata dia, kalau saya infak, harta saya turun dari nisab, sehingga saya tidak bisa berzakat. Ini salah. Ya, ini salah. Karena kita infak itu kapanpun ada keadaan yang memerlukan kita infak, kita infak. Jangan peduli apakah nisab kita turun atau tidak, ya, kita infak. Nah, bahkan yang namanya infak itu sebenarnya lebih bagus daripada zakat. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Kalau infak itu sukarela. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan sukarela itu lebih baik daripada sesuatu yang dipaksa. Sehingga ketika ada tuntutan untuk infak dan itu menyebabkan harta kita turun dari nisab, nggak apa-apa, lakukan.
yang namanya sedekah jariyah yang mengalirkan pahala sampai hari kiamat. Itu bukan zakat. Oleh karena itu banyak ulama yang melarang zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Kenapa? Karena membangun masjid itu ada menjadi suatu tugas yang didasari oleh kesadaran untuk berinfak, bersedekah. Nah, itulah ketika harta kita serahkan untuk membangun masjid, dia menjadi sedekah jariyah yang mengalirkan pahala sampai hari kiamat. Adapun zakat itu mustahiknya, yang berhak menerima zakat itu oleh Allah sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan bahwa mereka itu, jadi yang sudah ditetapkan oleh Allah ini hanya kepentingan-kepentingan tertentu. Di situ tidak masuk membangun masjid. Ada yang mengatakan membangun masjid ini masuk fisabilillah. Bukan. Fisabilillah itu ada jihad fisabilillah, perang, ya. Jadi perang itu boleh kita danai dengan zakat. Kalau membangun masjid itu tidak termasuk pengertian jihad. Membangun masjid silakan kapan saja, di mana saja. Tapi kalau jihad, ketika kita diperlukan untuk membela agama, untuk berperang, kalau mati syahid, itu namanya jihad. Ya, jadi pembangunan masjid tidak boleh didanai dengan zakat. Sebagian ulama mengecualikan di daerah-daerah umat Islam minoritas, kafirnya kuat, mereka nggak mampu untuk membangun masjid, maka ada orang kaya dari Timur Tengah. Nah, itu sebagian ulama mengatakan boleh kamu berikan zakatmu untuk membangun masjid di daerah yang umat Islamnya minoritas. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ya, jadi itu, kita jangan sampai berzakat karena malu kalau tidak masuk dalam catatan masjid saya berzakat, ya apa kata orang. Gak perlu tuh. Apa kata orang itu gak penting. Yang penting kamu harus zakat ketika kamu sudah hartamu mencapai nisab. Kamu tidak ada kewajiban zakat ketika turun dari nisab. Ya, turun dari nisab, Allah tidak mewajibkan kita zakat. Gak perlu kita malu kepada orang. Kemudian termasuk syirik kecil riya, ini juga masalah-masalah yang sekelas dengan riya. Ada istilah riya. Riya itu apa? Riya itu pengen dilihat, ya. Pengen dilihat bahwa kita ini orang yang ahli ibadah, ahli ini, ahli itu, pengen dilihat. Ada sum'ah. Sum'ah ini sekelas dengan riya. Sum'ah ini maksudnya apa? Sum'ah itu ingin didengar, ingin diketahui orang melalui pendengaran. Kalau riya
ingin diketahui orang melalui penglihatan. Contohnya gimana? Saya sudah membangun 3 masjid. Satu di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Papua. Jadi bangun masjid diceritakan ke orang. Itu ketika dibangun selesai, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah, tapi karena sum'ah, pahala itu bisa habis, ya, dihapus dari catatan. Karena apa? Karena sum'ah ini juga syirik, bentuk syirik, mengharap pahala dari selain Allah. Ternyata sudah berisya, ya. Baiklah, ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Silahkan bagi yang punya pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk apa? Berpuasa, ya. Iya. Jadi sebenarnya amalan apapun, selama itu amal kebaikan, itu bisa kita jadikan sebagai amal ibadah. Contoh, ya, kita ini sebagai orang Indonesia sehari itu bisa mandi 2 kali, 3 kali. Itu nggak ada nilainya. Tapi ketika kita berniat bahwa saya sore ini mandi supaya badan saya segar, sehingga nanti malam bisa tahajud, mandi itu menjadi ibadah. Yang tadinya dia sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak ada pahalanya, maka dia menjadi amalan ibadah yang berpahala. Begitu juga ketika tadi orang punya sakit perut, entah apa namanya, oleh dokter diperintahkan untuk puasa. Berobat itu ada tuntunan Islam. Bahkan kita diwajibkan untuk berobat ketika kita sakit, ya, nggak boleh kita menyerah saja sehingga kita tidak mampu melakukan ini, melakukan itu. Ya, kita wajib berobat dengan keyakinan bahwa kalau kita sakit, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Cuman sarananya di sini ya sesuai dengan sesuai dengan apa namanya, ya, diagnosa dokter. Dokter mengharuskan kita puasa. Nah, itu bentuk berobat. Kita berobat itu diperintahkan Allah. Maka kalau kita berpuasa karena mencari
kesembuhan, dan kesembuhan itu dari Allah, puasa ada jadi sarananya, maka itu juga puasa ibadah. Ya, meskipun yang menyuruh adalah dokter. Ya, kecuali kalau puasanya, kalau di Jawa itu ada puasa pati geni, dan itu nggak benar. Ya, jadi kalau orang melakukan puasa pati geni itu bukan dapat pahala ibadah, tapi justru dia ke neraka. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak berinfak di jalan-jalan di Jakarta masih ada, kalau di Bogor kayaknya nggak ada lagi. Dipakai jaring gitu, gimana Ustaz? Iya. Jadi ya sebenarnya apa tuh? Saya sendiri tidak setuju ya ada orang mencari infak di jalan-jalan, mobil-mobil disuruh pelan untuk apa itu berinfak. Karena itu bagaimanapun juga menjatuhkan nama Islam dan umat Islam. Kan yang di jalan yang melewati tempat-tempat itu tidak hanya orang Islam, orang kafir juga banyak ya. Orang kafir merasa terganggu karena adanya mereka yang cari infak. Tapi di lain pihak, di mana itu, di daerah Bogor yang sebelum Atang Sanjaya, ya daerah Semplak, itu di sebelah kiri ada masjid. Saya dulu pernah apa itu meninjau pembangunan masjid itu. Ternyata dananya itu banyak didapat dari pencarian infak di jalan-jalan di sekitar masjid. Jadi dari mereka itu terkumpul dana banyak juga, sehingga terbangun masjid yang bagus. Ya, itu ada amalan yang baik, tapi ada tidak baiknya. Ada satu ayat Al-Quran yang menyebutkan adanya orang yang mencampur adukkan amal kebaikan dan amal keburukan. Tapi di ujung ayat itu Allah berfirman, semoga Allah mengampuni mereka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, karena menurut Imam Ghazali kita ini banyak melakukan itu. Yang baik kita lakukan, yang buruk juga kita lakukan ya. Jadi kata Imam Ghazali, ya semoga kita termasuk orang yang di ujung ayat itu diharapkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau Pemda melarang ya misalnya, saya juga setuju. Karena itu membuat sesuatu yang kesan tidak baik terhadap umat Islam. Sudah Isya? Berapa menit lagi? 3 menit. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Jadi inti dari kajian kita hari ini bahwa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita
bisa menjauhi dosa syirik seperti apapun kadarnya. Ya, syirik kecil jangan, apalagi syirik besar. Dan ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa kalau orang di dunia ini tidak menyekutukan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, meskipun ada dosa ini dosa itu, maka nanti di akhirat dijamin masuk surga. Ya, jadi karena kita tidak pernah berbuat syirik, dosa-dosa kecil yang lain itu otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan untuk kajian malam hari ini kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.